ini dirangkum menjadi 3 kata, maju, mundur, cantik, atau maju, mundur, positif. Artinya, baik maju atau mundur selalu cantik, atau diasumsikan positif. Jadi, nilai mutlak tidak memperhitungkan arah, maka nilai mutlak selalu positif. Maju, mundur, maju, cantik, cantik. Maju, mundur, maju, cantik, cantik. Seperti itu. Apa kabarnya anak-anak semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Baru saja kita melihat tayangan video yang tentang maju mundur cantik. Tapi jangan hanya diingat Syahrini dan lagunya ya. Tapi perlu juga kalian ingat artinya 3 kata maju mundur cantik itu adalah maju mundur positif. Yaitu bahwa nilai mutlak itu tidak ada tanda negatif atau min atau plus ya. Tapi semua hasilnya itu adalah positif. Semua hasilnya adalah cantik. Nah, hari ini kita mau melanjutkan lagi pembelajaran kita pada waktu itu. Nah, apa saja yang mau dipelajari? Kita lihat di sini ya. Kegiatan kita hari ini. Nah, kita masih akan berdoa terlebih dahulu. Kemudian kalian perlu juga paham tentang tujuan pembelajaran. Dan tentunya nanti akan ada review. Kemudian akan ada materi. Dan juga akan ada latihan. Nah, berikut ini kalian akan simak baik-baik. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan begitu memberkati kami sehingga pagi hari ini anak-anak masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk belajar. Hadirlah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Kompetensi dasar kita hari ini. Perhatikan ya anak-anak. Nih, kalian baca masih sama kompetensi dasarnya. Lalu, untuk tujuan pembelajaran, pada hari ini, kalian nanti akan mampu menemukan sifat-sifat yang berlaku pada nilai mutlak. Nah, namun sesungguhnya di pertemuan yang sebelumnya itu sifat-sifat sudah ada, hanya nanti kalian perlu lagi simak lebih lanjut. Lalu kemudian nanti karena kalian sifat sudah bisa ya, penghitungan konsep juga sudah bisa, maka hari ini kalian harus mampu menyajikan sebuah grafik fungsi nilai mutlak. Nah, review kita pada saat ini sesungguhnya tadi beberapa sudah ada ya diputar di video maju mundur cantik. Nah ini, nah kemudian dari maju mundur cantik itu kemarin juga ada definisinya. Definisinya sebagai berikut. Nah ini ya, bahwa tanda mutlak itu artinya di dalamnya bisa positif bisa negatif, tapi hasilnya nanti selalu positif ya, selalu positif. Nah ini kemarin juga sudah ada variasinya ya kalau untuk persamaannya. Nah contohnya soal kemarin juga sudah dibahas, ini hanya review ya. Nah hasilnya adalah 7. Nah ini sudah kalian kuasai kemarin. Kemudian kalian juga kemarin belajar tentang sedikit sifat ya. Kemudian bahkan ada juga untuk contoh soalnya. Nah sifatnya sebagai berikut, nih ada banyak ya. Nah kemarin kita mengerjakan, nah nih sifat yang ke-8. Yang mana? Nih Ibu ingatkan lagi. Nih perhatikan ya. Jadi masing-masing dicari dulu. Ini masing-masing. Ini masing-masing. Nah jadilah ini dan ini lalu disubstitusikan. Nah sehingga hasilnya adalah 8. Nah ini sudah kalian kerjakan kemarin ya. Nah lalu selanjutnya kita masuk kepada materi hari ini. Materi hari ini itu kalian nanti harus mampu menyajikan grafik. Grafik dari apa? Dari fungsi nilai mutlak. Perhatikan lagi definisi nilai mutlak. Jangan lupa ya. Nah, maksudnya adalah ini X itu domain ya atau daerah asal gitu ya, yang isinya itu selalu bilangan real. Kemudian range itu daerah hasil itu selalu positif.
Ya, untuk nilai mutlak perlu diingat. Nah, ini dulu di SMP ya, domain itu adalah daerah asal, range itu adalah daerah hasil. Nah, itu lalu langkah menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Yang pertama, kalian perlu mendefinisikan dulu. Lalu yang kedua, kalian menentukan titik potong. Titik potong ini juga sudah dipelajari di SMP ya. Lalu yang terakhir, digambar. Ya, titik potong tersebut digambar lalu dihubungkan menjadi sebuah garis. Ya. Nah, kita mau lihat contoh soal berikut ini. Ada 5 contoh soal atau latihan, tapi Ibu akan bahas 2 soal, ya, yaitu yang nomor 1 dan yang nomor 3. Nah, selanjutnya nanti kalian pakai untuk latihan. Nah, yang pertama itu nilai mutlak dari X min 3, lalu yang ketiga nilai mutlak hasil jumlahan 2 nilai mutlak, gitu ya. Nah, perhatikan pembahasannya untuk yang nomor 1 dulu. Kalian diminta untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan X min 3. Nah, caranya adalah tadi yang pertama definisikan ya. Nah, setelah didefinisikan, ingat, ini artinya adalah ini positifnya, ini negatifnya. Nah, bentuknya bisa seperti ini. Nah, ini X lebih besar sama dengan 3, itu dari mana? Dari ini. Jadi ini ya, X min 3 lebih besar sama dengan 0, ya kan? Nah, lalu min 3-nya pindah ruas sehingga jadilah ini. Itu ya. Yang di sini juga begitu. Ya. Ini min X plus 3 ini lebih besar, lebih kecil dari 0. Nah, kemudian pindah ruas jadilah seperti ini. Gitu ya. Nah, itu untuk yang X min 3. Lalu sekarang cara yang berikutnya setelah definisi, kalian mencari apa tadi? Titik potong. Titik potongnya adalah sebagai berikut. Untuk X min 3, ya, untuk yang atas dulu. X min 3 yang ini dulu. Nah, titik potongnya semuanya bisa ya, titik potong ini semua sudah mahir. Nah, ini kalau X-nya 0, substitusikan ke sini. Nah, berarti 0 dikurangi 3 hasilnya adalah min 3. Jadi titiknya adalah X, Y. 0, min 3. Kalau Y-nya yang 0, ini maunya 0, berarti X-nya berapa? 3. Nah, jadi ini 3,0. Nah, sekarang yang atas sudah, sekarang yang bawah nih, yang ini. Ya. Nah, X min X plus 3. Nah, kita cari titik potongnya sama ya. Kalau X-nya 0, masukkan ke sini. Jadi, Y-nya 3. Jadi 0,3. Kalau yang Y-nya yang 0, ini 0. Berarti X-nya pindah ruas. Nah, X-nya 3. Dapatlah 3,0. Nah, lalu digambar pada bidang kartesius. Gambar, masukkan nilai-nilainya. Yang pertama yang merah dulu. Garisnya. Nah, yang merah garis itu 0, min 3 ini dan 3,0 lalu dihubungkan. Nah, kenapa ini tandanya di sini terputus-putus yang bagian ini? Kenapa kira-kira? Coba perhatikan. Kita kan menggambar yang merah ini ya. Nah, yang merah ini tadi itu pada definisi ditulis untuk X lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 3 itu pada bidang kartesius nih yang ke kanan kan? Yang ke kanan. Berarti untuk garis yang tidak ada di kanan itu tidak dipakai, maka putus-putus. Lalu yang sekarang untuk garis yang hijau. Kita lihat. Garis yang hijau, nah itu semua dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Tapi ini putus-putus. Ingat, yang hijau itu adalah untuk kurang dari 3 X-nya.
ya, yang di sini tadi. Nah, kurang dari 3 berarti hanya yang ini ke kiri. Nah, berarti yang garis yang ke kanan tidak dipakai, maka dia putus-putus. Paham ya? Nah, yang putus-putus ini nanti harus hilang. Yang putus-putus itu harus hilang. Nah, perhatikan. Kita hilangkan putus-putusnya. Nah, sehingga gambarnya itu hanya ini. Nah, itu gambarnya. Coba perhatikan. Ini simetris ya. Ke sini 3, ke sini 3. Berarti dia punya sumbu simetri. Nah, itulah gambar untuk grafik fungsi Y sama dengan mutlak X min 3. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Nomor 3 sebagai berikut. Nah, ada dua nilai mutlak yang harus kita definisikan ya. Yang pertama. Nah, yang pertama ini saya definisikan dulu 2x-nya, lalu baru x min 4. Ya, ini untuk x lebih besar sama dengan 0, x kurang dari 0. Lalu yang di sini pindah ruas x-nya, x lebih besar sama dengan 4, x kurang dari 4. Sehingga mendapat dua nilai 0 sama 4. Nah, kita masuk ke garis bilangan. Ada 3 daerah, saya kasih nama ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Nah, lalu kita lihat di sini, x lebih besar 0. X lebih besar 0 dari definisi ya. X lebih besar 0, berarti ini 0 kan ke sini. Kalau lebih besar 0 berarti, nah ke kanan sini ya. Berarti dia memasuki ruang 1 dan 2. Nah, maka saya tulis di sini, ini dia termasuk di ruang 1 dan 2. Nah, lalu yang X kurang dari 0, berarti ke sini, ke kiri kan? Nah, dia dimasuk di ruang 3. Gitu. Nah, sekarang ini X lebih besar 4, X lebih besar 4, ini ya, berarti dia masuk di ruang 1. Kemudian X kurang dari 4, X kurang dari 4, berarti ini ke kiri. Maka dia masuk di ruang berapa itu? Ruang 2 dan 3. Nah, lalu setelah kita sudah dapat ruang-ruangannya ini, kita kerjakan nih yang ruang 1 dulu. Ya, ruang 1. Di ruang 1, kemudian kita tulis dulu soalnya. X min 4 ditambah 2X. Nah, kemudian karena di ruang 1 kita lihat yang ada ruang satunya. Ini sama ini. Nah, berarti untuk X min 4-nya kita ambil di sini. X min 4. Ini plus, juga plus. Nah, 2X-nya kita ambil yang di ruang 1, berarti yang ini. 2X. Nah, berarti bentuk sederhananya adalah X ditambah 2X 3X min 4. Nah, ini bentuk sederhananya. Nanti bisa digambar garisnya kayak tadi ya. Lalu yang ruang 2. Ruang 2 berarti kita lihat di sini sama di sini. Nah, maka Y sama dengan, kita tulis dulu soalnya, X min 4 ditambah 2X. Ya, 2. Nah, terus X min 4-nya berarti karena ruang 2 di sini, kita pakai yang ini. Min X plus 4 ditambah 2X-nya berarti yang ruang 2 kan, yang dipakai yang di sini. Jadi 2X. Nah, berarti Y sama dengan 2X dikurangi X, X ditambah 4. Nah, ini bentuk yang bisa digambar garisnya nanti. Lalu daerah ketiga sekarang, 3. Kita tulis lagi soalnya Y sama dengan X min 4 ditambah 2X. Kita lihat lagi daerah 3, berarti ini sama ini. Kita ambil ini, Y sama dengan min X plus 4 ditambah ruang 3 yang ini, min 2X. Nah, sehingga Y sama dengan
min, ini min 2x ya. Min 3x plus 4. Nah, ini bentuk sederhananya. Nah, dari ketiga bentuk persamaan linear yang sudah disederhanakan ini, bisa kalian gambar nanti berikut ini. Titik potongnya. Nah, lalu didapatkan mencari titik potong seperti tadi ya. Ini bentuk sederhananya, cari lagi titik potong. Bentuk sederhananya, cari titik potong. Nah, setelah dapat titik potong seperti tadi, digambar. Ini titik potongnya. Nah, yang merah ya, itu 0,4 di sini. Dan 4/3 itu 1/3 itu di sini. Lalu dihubungkan. Nah, kenapa ini titik-titik lagi? Nah, perhatikan tadi yang merah itu daerah untuk di sini ya, X kurang dari 0. Ya, X kurang dari 0 itu yang merah. Nah, karena kurang dari 0 kan berarti yang ke sini. Yang ini tidak dipakai, maka patah-patah ya. Lalu yang berikutnya yang hijau 0,4 di sini, min 4,0 di sini dihubungkan. Nah, lalu perhatikan ini tadi adalah daerah antara 0 sama 4, ya kan? 0 sama 4 berarti antara 0 sampai dengan 4. Yang ke sini tidak dipakai, yang ke sini juga tidak dipakai. Maka ini putus-putus, di sini juga putus-putus. Nah, yang berikutnya terakhir yang kuning itu untuk X lebih besar 4. Nah, lebih besar 4, kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, lebih besar 4. Itu hanya yang ini, lebih besar 4. Sedangkan 4 ke kiri itu putus-putus. Nah, yang putus-putus itu harus kita hilangkan, tidak dipakai untuk disajikan. Sehingga kita hilangkan tanda garis putus-putusnya. Nah, sebagai berikut ya. Itu gambar grafik untuk jumlahan dua nilai mutlak tadi. Nah, Ibu rasa 2 soal tadi cukup untuk kalian mengasah keterampilan di dalam menggambar grafik. Nah, untuk 3 soal yang berikutnya bisa kalian kerjakan untuk berlatih di rumah dan kalian kumpulkan di media yang sudah Ibu sediakan. Nah, selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan memberkati.